Selamat malam Pak Ferry. Apa Selamat kabar? malam, selamat malam Ibu Vin. Kabar baik Ibu. Kalau Ibu, Iya, gimana kabarnya Bu? mm, iya Pak. Sebelumnya aktivitas apa Pak harian ini? Boleh diulangi pertanyaannya Bu? Nggak dengar Seharian dengan. ini aktivitas apa saja Pak? Oh, seharian ini Ibu, saya baru selesai rapat dengan orang tua murid Bu. Orang tua murid kelas Oh 10 untuk membicarakan beberapa hal terkait dengan urusan sekolah ya. iya Pak. Baik, ada yang berkesan hari ini? Kenapa Bu? Ada aktivitas yang berkesan hari ini Pak? Aktivitas ini hari ya Bu? Iya Pak. Iya Bu, ada Bu. Saya ingin sharing dengan Ibu. Oh iya. Baik Pak, jadi kemarin saya melihat HP ada beberapa panggilan. Ini ada sesuatu yang Pak ingin sampaikan kepada saya. Silakan Pak. Iya Bu, benar sekali Bu. Kemarin saya menghubungi Ibu terkait dengan pingin sharing ya Bu, terkait dengan permasalahan yang sedang saya alami. Untuk ketahuan Ibu, saya mengajar di kelas 10. Selain menjadi kepala sekolah, saya juga mengajar Bu di kelas 10. Untuk ketahuan Ibu, kurikulum yang kita terapkan di SMA PGRI Om Haruk itu kurikulum ke-13 ya Ibu. Di situ pembagian kelasnya itu kelas 10 IPA, 10 IPS 1, 10 IPS 2, 3 rombel. Pada saat saya menerapkan materi terkait dengan mata pelajaran yang saya ampu, matematika, penilaiannya Ibu itu ada kelas 10 IPS 1 yang nilai matematikanya menurun Bu. Kira-kira di bawah 80% Bu. Makanya saya ingin sharing dengan Ibu terkait dengan permasalahan yang sedang saya alami Bu. Oh iya. Jadi Pak Pemi punya permasalahan yang mau kita diskusikan bersama ini terkait dengan menurunnya hasil belajar murid mata pelajaran matematika yang Bapak ajarkan. Ya, begitu ya Pak? Benar, benar sekali Bu. Iya Saya Pak. ingin sharing dengan Ibu terkait dengan kenapa sih nilai matematika rendah di kelas 10 IPS 1, sedangkan kelas 10 IPA ditambah dengan kelas 10 IPS 2 itu proses pembelajaran pun sama. Kok nilainya tidak turun, malahan yang turun hanya di kelas 10 IPS 1. Makanya saya ingin sharing dengan Ibu terkait permasalahan saya, Bu. Oke, oke. Baik Pak, tujuan dari percakapan kita yang Pak harapkan akan tercapai itu seperti apa Pak? Harapan saya agar kelas 10 IPS 1 bisa nilai matematikanya meningkat ya Bu, melewati KKM Bu. Itu harapan dari saya. Oke, baik Pak Fendi. Jadi tujuan percakapan kita yang tadi baru saja Pak sampaikan, harapan Bapak supaya nilai matematika pada kelas satu ya mencapai nilai ya seperti itu. Benar Baik sekali. Pak Fendi. Pak Fendi selanjutnya Pak Fendi jika di rating posisi sekarang murid-murid itu ada dari skala 1 sampai 10 itu berada di skala berapa? Iya Bu, kalau di renting, kalau menurut saya ya Bu, kalau Ya. skalanya itu ada pada nomor 5 Bu. Kenapa? Karena itu 80% itu nilai matematikanya itu di bawah KKM Bu.
Oh iya, jadi skalanya 5 ya Pak? Iya Bu. Sekarang Pak mau supaya anak-anak ini bisa mencapai skala berapa Pak dari 190 itu? Yang saya mau itu dari kelas 10 itu mereka mendapat nilai lebih dari 80% ya Bu, itu nilai KKM-nya. Makanya saya ya minimal di angka 8 deh Bu. Oh, angka 8. Iya. Jadi mau kasih naik 3 angka ya Pak, supaya dianggap murid-murid itu sudah mencapai nilai KKM. Benar Jadi dia sekali. melampaui KKM-nya. Iya Bu, benar sekali. Iya baik Pak Femi. Ada strategi yang sebelumnya sudah dilakukan di kelas dalam proses pembelajaran, ada metode media yang sebelumnya sudah digunakan. Iya Bu, kalau proses pembelajaran selama saya mengajar di 3 kelas ini Ibu, proses pembelajaran saya itu masih secara langsung ya, dan saya menyediakan buku paket Ibu, buku paket. Proses pembelajaran saya lakukan itu Ibu, uh, di ketiga kelas ya, kok proses pembelajarannya sama, nilai matematika khusus ya untuk kelas 10 IPS 1 itu menurun. Oke, kemudian Ibu saya analisa kembali, kemungkinan itu ada kendala ya Ibu. Kendalanya mungkin dari saya selaku guru mata pelajaran dan juga ada kendala dari siswa. Kalau saya analisis Ibu, kemungkinan kendala dari saya itu nanti saya akan mencoba melakukan proses pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran selain model pembelajaran langsung ya. Bisa itu number head together, dan juga saya akan membawakan game ya Ibu, game ke dalam permainan matematika supaya antusias dari siswa-siswi saya untuk menerima pelajaran yang saya berikan itu, mereka dapat menerimanya dengan baik dan belajar dengan baik Ibu. Ya. Oke Pak, Pak Femi tadi saya bertanya strategi-strategi apa atau metode apa yang digunakan. Tadi Pak Femi menyampaikan bahwa sebelumnya pembelajaran yang dilakukan atau pembelajaran langsung. Kemudian Pak Femi juga sudah menjelaskan tentang bagaimana proses analisis pembelajaran sebelumnya dan berencana atau menggunakan pembelajaran game ya di dalam kelas, media pembelajaran atau bahan ajar berupa PowerPoint nanti yang disediakan. Ini merupakan rencana Pak, betul begitu ya Pak? Yang tadi Benar sekali. Iya Pak, jadi Bapak sudah langsung mencari solusi terkait dengan solusi atau rencana ke depan untuk membuat strategi yang dapat meningkatkan hasil belajar murid. Nah, baik Pak, jadi ini analisis dari Pak ya, dari guru. Jadi Bapak memperbaiki cara mengajar dan sebagainya. Baik Pak, selanjutnya rencana ini kapan kira-kira mau jalankan? Iya, berhubung khusus untuk kelas 10 IPS ini karena jadwal saya mengajar di mereka itu hari Senin. Untuk 3 hari ini Ibu, saya akan mempersiapkan bahan ajar saya terkait dengan PPT, model pembelajaran number head together, dan juga segala prosesnya itu saya siapkan, dan penerapannya nanti jatuh pada hari Senin khusus untuk kelas 10 IPS 1. Iya, baik Pak. Jadi selain tadi Pak sudah sampaikan bahwa dalam kegiatan ini Pak mau menyiapkan game yang akan digunakan ya tadi dalam permainan, kemudian dalam kelas, kemudian bahan PPT yang akan disiapkan. Tetapi apakah ada strategi lain lagi selain
dari strategi yang Bapak sudah rencanakan? Iya Bu, strategi lain itu Ibu, ini kemungkinan ya Ibu yang saya ambil itu nanti saya akan menggunakan salah satu aplikasi ya Ibu, salah satu aplikasi Google Form ya terkait dengan pembuatan soal ujian Google Form Ibu, supaya saya dapat menerapkannya di kelas 10 IPS 1. Kalau saya melihat sebagian besar kelas 10 IPS 1 itu Ibu, mereka lebih identik dengan HP Ibu, main HP. Makanya proses pembelajarannya itu saya ingin mengalihkan mereka untuk pembuatan soal, yang terkhusus pembuatan soal ya Bu, menggunakan aplikasi Google Form agar mereka dapat mengikuti tes melalui HP Ibu. Itu salah satu strategi yang ingin saya kembangkan juga Bu. Oke. Jadi ada strategi yaitu pemanfaatan Google Form ya, dengan melalui gadget, ada soal-soal yang dimasukkan tadi seperti yang Pak sampaikan. Selain ini, dua strategi ini yang Bapak sudah rencanakan akan melakukan. Apakah ada faktor-faktor penghambat lain yang membuat nilai dari murid ini menjadi turun di bawah KKM itu, Pak? Selain dari tadi ya, metode pembelajaran, apakah ada yang menjadi kendala pada murid sehingga mereka punya nilai-nilainya ini menurun? Ya, silakan Pak. Iya Bu, kalau kendalanya pada murid itu mereka kurang siap untuk menerima mata pelajaran saya Bu. Mungkin karena jam matematika ini kan pasti Ibu tahu ya, karena terkait dengan hitungan, jam mata pelajarannya sudah siang, makanya antusias belajar dari murid itu menjadi menurun Bu. Itu yang mempengaruhi nilai matematikanya menjadi turun Bu. Iya, Pak. Oke, jadi tadi saya pahami dari percakapan dari yang Bapak sampaikan bahwa selain dari media pembelajaran atau strategi pembelajaran yang harus Pak benahi untuk meningkatkan hasil belajar murid, tetapi juga karena ada hambatan lain dari segi murid, yakni adalah kesiapan murid dalam menerima materi pelajaran mata pelajaran matematika. Benar begitu ya Pak? Benar sekali Bu. Iya. Jadi kalau dibilang kesiapan murid, apa yang harus Pak lakukan agar murid lebih siap untuk menerima mata pelajaran matematika ini supaya nilainya baik? Silakan. Iya Bu, kalau menurut saya akan merubah proses pembelajaran saya ya. Kalau mata pelajarannya jalannya siang, sebelum memulai proses pembelajaran itu mungkin saya melakukan ice breaking Bu. Ice breaking Bu, supaya kembali lagi mengarahkan siswa-siswi saya agar fokus dengan mata pelajaran yang nantinya saya akan berikan untuk mereka Bu. Iya, sudah, iya. Baik, ini tadi saya sampaikan bahwa selain dari media pembelajaran Pak siap, game, tapi juga Pak siap dengan speaking supaya lebih memfokuskan murid dalam proses pembelajaran, mereka lebih siap dalam menerima materi pelajaran. Benar begitu ya Pak? Pak Femi, begitu ya Pak? Iya Bu. Iya, benar sekali Bu seperti itu. Iya, baik. Selanjutnya Pak Femi, dari strategi yang ingin Pak Femi lakukan yaitu menyiapkan media, kemudian ada game itu, kemudian ada juga activity yang akan dilakukan untuk memfokuskan murid dalam lebih siap untuk menerima materi pelajaran. Selanjutnya Pak, dalam hal lain lagi yang akan dilakukan untuk meningkatkan hasil belajar murid. Iya Bu, kalau menurut saya
langkah-langkah yang saya buat, yang saya ceritakan untuk Ibu tadi, saya coba dulu ya Bu. Saya Ya. mencoba dulu langkah-langkah itu dulu. Kalau memangnya tidak ada untuk meningkatkan hasil belajar anak lagi, mungkin saya akan menerapkan proses pembelajaran lain lagi, Bu. Seperti itu. Oke. Baik, jadi Pak fokuskan dulu ya ke strategi ini, ke cara yang ini. Apakah ada dukungan dari rekan sejawat itu yang akan Pak butuhkan dalam proses ini? Baik itu bekerja sama untuk mungkin mencari informasi terkait dengan pemanfaatan Google Form atau bekerja sama dengan rekan sejawat karena tadi kan sampaikan bahwa akan dilakukan tes ya menggunakan aplikasi Google Form sehingga anak-anak tesnya melalui HP seperti itu yang tadi Pak sampaikan. Mungkin ada dukungan yang Bapak perlukan silakan Pak. Iya Bu. Kalau dengan dukungan Ibu, itu saya akan, ini saya berencana ya Bu, saya berkolaborasi dengan rekan sejawat saya, Ibu Haumahu. Kenapa? Karena Ibu Haumahu juga itu guru senior di kelas saya, di sekolahnya saya Bu. Guru senior ini karena mengajar matematikanya sudah lama, berarti pengalamannya sudah matang ya Bu. Yang kedua Ibu, saya akan berkolaborasi dengan Pak Erik Silvera Ibu. Pak Erik ini guru IT di sekolahnya saya. Ya. Kenapa saya berkolaborasi dengan Pak Erik? Karena Pak Erik tentang IT, makanya saya ingin belajar bagaimana sih membuat bahan aja yang menarik agar proses pembelajaran anakku lebih meningkat. Jadi dua guru yang nantinya saya berkolaborasi dengan mereka. Ya. Baik, jadi Pak tadi sudah mengatakan bahwa ada beberapa rekan sejawat, ada dua rekan sejawat yang akan terlibat, Bapak akan kolaborasi bersama dalam meningkatkan hasil belajar ini ya. Seperti itu. Selanjutnya Pak, apakah komitmen dari Bapak untuk melakukan rencana aksi? Silakan Pak. Iya Bu, kalau komitmen saya itu saya akan, ini rencananya Bu komitmennya, saya akan melakukannya hari Senin, nanti dibantu dengan rekan-rekan guru saya yang tadi saya sudah sampaikan. Saya berkomitmen, saya akan merubah proses pembelajaran yang saya berikan, dan juga saya akan mengarahkan rekan kelas terkhusus kelas 10 IP1 ya, siswa-siswi bagaimana mereka lebih siap lagi dalam menerima mata pelajaran yang nantinya saya akan berikan untuk mereka Bu. Itu komitmen saya ke depannya Bu. Oke, luar biasa ya komitmen Bapak untuk dapat menerapkan pembelajaran yang menarik di dalam kelas, menggunakan ICT, melakukan penilaian dengan menggunakan Google Form ya. Ya, mungkin apa yang simpulkan dari percakapan kita pada malam hari ini, Pak? Bu, nggak dengar suaranya dengan jelas Bu. Iya, Pak Femi, apa yang dapat Pak Femi simpulkan dari percakapan kita pada ini Pak? Iya Bu, kesimpulan yang saya ambil dari proses diskusi kita pada saat ini, saya bersyukur sekali Bu dengan adanya diskusi dengan Ibu, segala persoalan ya terkait dengan masalah saya itu bisa teratasi. Jadi saya sangat berterima kasih ya buat Ibu dengan sharingnya, dengan solusi-solusi yang saya pertanyaan-pertanyaannya, pertanyaan-pertanyaan permainan yang tadi Ibu sampaikan, dengan sharingnya itu saya dapat menentukan solusi dari permasalahan yang saya alami Ibu. Iya. Baik, jadi Bapak menyampaikan bahwa Bapak sangat senang. Nah, selanjutnya ada rencana tindak lanjut setelah percakapan ini, Pak? Rencana tindak lanjutnya itu Ibu, saya berencana
berkolaborasi ya Bu, berkolaborasi dengan rekan sejawat saya bagaimana caranya untuk meningkatkan hasil belajar anak yang tadi ya Bu. Kalau emangnya proses yang saya lakukan itu tidak berhasil, saya akan mencoba cara baru Bu. Cara baru dengan berkolaborasi dengan rekan sejawat. Itu rencana aksi saya ke depannya Bu. Oke. Iya, jadi Pak kita selanjutnya ingin berkolaborasi dengan rekan sejawat. Selanjutnya jika belum berhasil, mau kembali merefleksikan terkait dengan proses yang berjalan seperti itu ya Pak yang saya tangkap. Benar sekali Bu. Iya, baik. Terima kasih ya Pak Femi untuk percakapan ini. Terima kasih bahwa Pak Femi punya rencana ke depan untuk dilaksanakan, diharapkan berhasil ya Pak. Dan Amin Bu, mudah-mudahan berhasil. Selanjutnya terkait dengan bagaimana keberhasilan pemanfaatan telepon dengan pembelajaran yang menarik, tidak ada ice breaking, ada media pembelajaran yang digunakan, kemudian ada juga game-game yang digunakan di dalam permainan sehingga dapat meningkatkan hasil belajar murid. Seperti itu ya Pak Femi, terima kasih untuk sudah menyampaikan, sudah mempercayai saya untuk dapat kita sama-sama berdiskusi di saat ini. Ada hal lain lagi yang mau sampaikan? Saya sangat berterima kasih ya Bu buat Ibu Vin. Kenapa? Karena Ibu Vin yang pertama ya sudah meluangkan waktu untuk berdiskusi dengan saya. Yang kedua Ibu, dengan adanya diskusi dengan Ibu, saya dapat menentukan solusi dari permasalahan yang saya berikan, yang saya alami. Makasih Ibu Vin sudah membantu saya untuk dapat menentukan solusi dari permasalahan yang saya alami Bu. Baik Pak Femi, sama-sama ya Pak Femi, terima kasih juga ya Pak Femi. Semoga kita sama-sama bergerak melalui perubahan kecil di lingkungan sekolah kita masing-masing. Dan Pak Femi sampai jumpa lagi ya di pertemuan berikutnya. Iya Bu, sampai jumpa. Ya, terima kasih Bu. Ya, selamat malam Pak Femi. Selamat malam Bu. Shalom.